Anwar Usman sebelumnya sudah datang ke Solo, Jawa Tengah mengurus persiapan pernikahan dan bersilaturahmi. Selain itu, persiapan pengamanan di sekitar Gedung Geraha Sababwana disiapkan polisi, termasuk skema rekayasa lalu lintas. Sementara KUA Banjarsari Solo menyiapkan skema ijab kabul dalam 2 bahasa, yakni Indonesia dan Jawa. Untuk saksi pernikahan, KUA menyebut ada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Untuk mahar hanya disebutkan seperangkat alat sholat. Sebelumnya informasi yang diterima KUA, Presiden Jokowi akan menjadi wali nikah adiknya. Jadi saksinya dari mempelai wanita Ibu Ida itu Bapak Pratikno. Lantas untuk yang dari saksi laki-laki Bapak Andika M. Perkasa. Itu sudah terkonfirmasi? Iya, datanya sudah masuk. Nah, untuk ijabnya nanti monggo terserah Bapak Jokowi yang akan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, monggo. Kami hanya mempersiapkan segalanya. Di Gedung Geraha Sababwana sudah dipersiapkan dekorasi pernikahan mengusung tema Jawa klasik. Dekorasi dikerjakan tim yang sama dengan pernikahan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu. Nantinya akan ada klasifikasi tamu karena undangan yang hadir antara lain pejabat negara. Konsepnya sebenarnya sih general Mas, Jawa klasik, cuma di detail-detail sama custom design beda sama Mbak Kayang dulu sama Mas Gibran dulu. Nuansanya sama Jawa klasik. Kita tetap Jawa klasik. Yang membedakan? Kalau ini kan saya cuma punya gagasan untuk mengusung tadi, jadi berusaha menyatukan beberapa budaya daerah menjadi satu kekayaan budaya yang adiluhung dan syarat filosofis, itu aja. Jelang pernikahannya dengan adik Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berada di Solo, Jawa Tengah. Ketua MK menghadiri halal bihalal keluarga besar Bima Dompu. Anwar Usman diketahui besar di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ketua MK menyatakan kekagumannya akan kota Solo, hingga akhirnya jatuh hati pada putri Solo, yakni adik Presiden Jokowi, Ida Yati. Ketua MK sekaligus menepis isu pernikahan politik. Alah, nggak ada. Ingat 3 hal ya. Dikenalkan ya Pak? Sama Bu Ida dikenalkan sama Oleh Allah. Oh, Nah, ayo. Lancar Pak. Allah. Apalagi? Cukup ya. Tanggal 26 Mei pernikahan dilangsungkan. Saat itu, Ketua MK menyatakan akan resmi menjadi warga Solo. Penerapan one way akan kita lakukan di sepanjang jalan Lejen Suprapto, mulai dari simpang Sati Dahlan sampai ke simpang Masjid Mujahidin. Jadi berlaku satu arah, kita berlakukan satu arah dari arah selatan ke arah utara, yang mana hanya bisa diakses oleh tamu undangan resepsi maupun akad nikah, termasuk warga yang berada di sekitar Jalan Lejen Suprapto. Tamu undangan mulai berdatangan di Geraha Sababwana, Jalan Lejen Suprapto, Solo sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Hadir Presiden Joko Widodo sebagai wali nikah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai saksi mempelai wanita, dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai saksi mempelai pria. Akad nikah digelar pada pukul 9 pagi dan dilanjutkan resepsi dengan pengamanan serta protokol kesehatan ketat.
digelar dari pukul 12 siang hingga pukul 15 waktu Indonesia. Adapun dalam pernikahan ini Presiden Joko Widodo menjadi wali nikah kedua mempelai. Kemudian untuk Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ini menjadi saksi dari mempelai wanita, dan Panglima TNI Andika Perkasa ini akan menjadi saksi dari mempelai pria seperti itu. Nah, kalau kita melihat pengamanan di sekitar lokasi gedung pernikahan Geraha Sababwana yang terletak di Solo ini memang cukup ketat, karena selain dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Tadi kami melihat sejak pagi tadi jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, ini ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada Mendagri Tito Karnavian, hingga Panglima TNI Andika Perkasa yang menjadi saksi dari mempelai pria. Kemudian ada Kapolri Listio Sigit dan juga pejabat-pejabat lainnya. Lalu ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini juga telah hadir di Geraha Sababwana untuk mengikuti proses akad nikah dan juga resepsi dari Ketua MK Anwar Usman dengan adik dari Presiden Joko Widodo, yaitu Idayati. Untuk itu pengamanan di sekitar area Ring 1 ini sendiri ini cukup ketat. Dari Polres Surakarta, Ferdi, menyiapkan ada sejumlah personil gabungan sekitar 1.364 personil gabungan, baik dari polisi, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Surakarta, seperti itu untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar Geraha Sababwana. Sejumlah rekayasa lalu lintas ini juga dilakukan di sekitar kawasan Solo seperti itu. Kalau kita melihat ini untuk Jalan Ledjen Suprapto ini sendiri diberlakukan satu jalur atau one way. Ini kendaraan yang bisa melintasi di Jalan Ledjen Suprapto ini sendiri hanya merupakan kendaraan dari tamu undangan saja, dan memang telah dilakukan satu arah dari Simpang 4 Warung Makan Sate Dahlan hingga ke arah utara, yaitu Simpang Masjid Mujahidin. Dan memang kendaraan lain yang akan melintas di depan Geraha Sababwana ini sendiri juga dialihkan ke Jalan Ki Mangun Sarkoso dan Gang Dalam Sumber. Nah, penting digarisbawahi bahwa untuk acara pernikahan pada hari ini di Geraha Sababwana ini berlangsung ketat protokol kesehatan. Kalau kita melihat kapasitas gedung Geraha Sababwana untuk kondisi normal sendiri ini bisa mencapai atau bisa menampung sekitar maksimal 2.000 tamu undangan atau 2.000 orang. Namun untuk pernikahan pada hari ini yang dapat menghadiri hanya sekitar 200 orang tamu undangan saja. Memang untuk nanti proses berikutnya itu resepsi akan lebih dilonggarkan, namun tetap terbatas karena tamu undangan yang hadir di Geraha Sababwana ini sendiri juga wajib menunjukkan barcode seperti itu. Barcode yang telah disediakan oleh panitia atau WO sebelum masuk ke dalam ruangan akad dan juga resepsi. Kemudian para tamu undangan sebelum memasuki gedung pun harus diwajibkan melakukan swab antigen terlebih dahulu. Nah, Ferdi, menarik juga dilihat untuk budaya atau dekorasi yang ada di dalam gedung Geraha Sababwana. Kalau kami melihat kemarin sempat memasuki area gedung ini sebelum disterilkan, ini kental dengan suasana budaya Jawa seperti itu. Ini terdapat janur, kemudian ada panggung yang berbentuk limasan. Limasan ini merupakan rumah tradisional dari masyarakat Jawa. Kemudian ada wayang gunungan, lalu di sisi kanan dan di sisi kiri juga terdapat suasana malam, kain hitam seperti itu, namun dihiasi dengan pernak-pernik lampu hias seperti itu, dan diiringi juga musik gamelan yang merdu. Dan memang untuk busana pernikahan ini juga menggunakan adat Jawa. Untuk pengantin pria ini menggunakan beskap sikepan. Ini merupakan baju yang berbentuk jas dan bagian lehernya ini ditutup atau tertutup dengan kancing yang berada di bagian tengah. Ini merupakan baju atau busana adat Jawa. Begitu juga dengan mempelai
wanita yang menggunakan kebaya seperti itu. Dan untuk cateringnya sendiri, memang menu-menunya juga ada beberapa menu yang khas Jawa. Juga ini dari catering Cilipari yang merupakan milik putra dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang. Sebelumnya catering ini milik dari Gibran Rakabuming, namun kemudian diserahkan ke Kaisang setelah Gibran ini menjadi wali kota Solo. Dan memang Ferdi, saat ini proses akad nikah masih terus berjalan di dalam gedung dan nanti akan dilanjutkan resepsi dari pukul 12 dan akan berakhir nanti sekitar pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Haji Anwar Usman SH MH bin Haji Usman, saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya, Idayati binti Noto Miharjo, nikah dengan engkau, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan sebuah jam tangan dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan jodohnya Idayati binti Noto Miharjo dengan mahar tersebut tunai. Saksi Sanji, monggo Pandungo.